Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dipuspita dari kelas PGMI 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakim. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Inilah lembaga-lembaga yang berperan sebagai penegak keadilan dan kebersihan dari setiap integritasi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim yang ada di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang diselenggarakan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Untuk itu, perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan. Peradilan merujuk pada proses pengadilan sebuah perkara sesuai dengan kategori perkara tersebut. B. Pengadilan merujuk pada lokasi atau tempat untuk mengadili sebuah perkara atau tempat pelaksanaan proses pengadilan demi menegakkan hukum. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Profesi hakim merupakan profesi hukum karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim sebagai berikut. Prinsip kebebasan, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kompetensi, prinsip ketataan.